Jadi untuk yang pertama yaitu ini merupakan data aslinya, dan selanjutnya yang ini merupakan data yang sudah dikalikan dengan NIM yaitu 13, dan ini merupakan learn data. Nah, selanjutnya yaitu kita langsung ke klik data, lalu kita pilih regresi, lalu tekan OK. Nah, nanti akan muncul seperti ini outputnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Arifatul Ainil Iza, NIM 19032 1100113 dari kelas EPPB. Jadi pada video kali ini yaitu saya akan mempresentasikan tugas UTS, yaitu mengenai ekonomi produksi pertanian, dengan pokok pembahasan yang pertama ada latar belakang, yang kedua pembahasan, dan yang ketiga yaitu penutup. Latar belakang. Pembangunan sektor pertanian merupakan bagian penting dari perekonomian Indonesia. Salah satu sektor pertanian yang strategis adalah subsektor tanaman pangan. Subsektor tanaman pangan lebih penting dalam masalah ketahanan pangan di tingkat rumah tangga dan daerah. Jagung merupakan salah satu komoditas tanaman pangan yang potensial untuk dikembangkan karena merupakan sumber utama karbohidrat dan protein. Jagung merupakan salah satu produk pertanian yang sangat erat kaitannya dengan industri besar ataupun industri besar. Adapun faktor-faktor dalam kegiatan pertanian yaitu penggunaan input seperti benih, tenaga kerja, pupuk, dan lain-lain yang digunakan oleh petani. Dalam meningkatkan produktivitas jagung perlu dilakukan analisis faktor-faktor yang mempengaruhinya melalui analisis fungsi produksi Cobb-Douglas dan analisis frontier. Tujuan penelitian ini yaitu yang pertama untuk mengetahui variabel yang berpengaruh secara signifikan dan elastisitasnya. Yang kedua untuk mengetahui nilai produk maksimum NPM atau VPM dan elastisitas. Dan yang terakhir yaitu yang ketiga untuk mengetahui tingkat efisiensi teknis pada masing-masing petani. Nah, untuk selanjutnya yaitu mengenai output regresi. Nah, berdasarkan hasil output summary adjust R square sebesar 0,1575 atau 15,75%, maka nilai variabel produksi jagung mampu dijelaskan oleh variabel benih dan tenaga kerja sebesar 15,75%. Berdasarkan modal, maka beta 1 sama dengan 0,28 dan beta 2 sama dengan 0,773. Beta 1 ditambah beta 2 sama dengan 0,365. Selanjutnya yaitu model linier. ln Q sama dengan 3,068 ditambah 0,028 ln X1 ditambah 0,337 ln X2. Nah, untuk model Cobb-Douglas-nya yaitu Q sama dengan 21,516239 X2 pangkat 0, Nah, selanjutnya yaitu interpretasi. Yang pertama yaitu dari persamaan Cobb-Douglas, maka dapat diinterpretasikan yaitu A, apabila variabel independen dianggap konstan, maka output produksi akan bertambah sebesar 34,987. B, besarnya koefisien regresi variabel benih sebesar 0,029, yang mana jika jumlah benih naik 1%, maka jumlah output produksi akan naik sebesar 0,029% dengan asumsi nilai variabel lainnya bersifat konstan. C, besarnya koefisien regresi variabel tenaga sebesar 0,337,
yang mana jika jumlah tenaga kerja naik 1%, maka jumlah output produksi akan naik sebesar 0,337% dengan asumsi nilai variabel lainnya bersifat konstan. Berdasarkan nilai elastisitas, maka diketahui bahwa elastisitas benih sebesar 0,029 dan elastisitas tenaga kerja sebesar 0,337, maka nilai elastisitas faktor produksi tenaga kerja X2 paling berpengaruh diantaranya faktor produksi lainnya karena nilai elastisitasnya paling besar. Berdasarkan persamaan fungsi Cobb-Douglas, dapat diketahui hasil perhitungan elastisitas produksi yaitu sebesar 0,366. Artinya terjadi decreasing return to scale, yang berarti bahwa proporsi penambahan faktor produksi meningkatkan produksi hasil produksi, sehingga setiap penambahan faktor produksi akan diikuti dengan kenaikan hasil produksi yang semakin meningkat. Nah, selanjutnya yaitu nilai produk maksimum. Berdasarkan perhitungan MR1 yaitu diperoleh hasil 1,45 yang lebih dari 1. Secara ekonomis, penggunaan faktor produksi benih belum efisien. Dalam arti faktor produksi benih masih bisa ditambah. Nah, selanjutnya yaitu perhitungan pada MR2 dengan diperoleh hasil 0,08 kurang dari 1. Secara ekonomis, penggunaan faktor produksi tenaga kerja belum efisien. Dalam arti faktor produksi tenaga kerja masih bisa dikurangi. Selanjutnya yaitu analisis data frontier. Pada nilai LR test K0 tidak ada kasus inefisiensi. K1 ada kasus inefisiensi. Nah, berdasarkan hasil pengelolaan data dihasilkan nilai LR sebesar 6,938 lebih dari 5,138 atau nilai kode pound, sehingga menolak H0. Artinya ada kasus inefisiensi. Selanjutnya yaitu pengaruh variabel terhadap output. Pada beta 1 nilai T hitung 0,785 kurang dari T tabel 1,98, yang artinya variabel benih tidak berpengaruh signifikan terhadap produksi. Selanjutnya yaitu beta 2 yaitu X2 nilai T hitung 2,994 lebih dari T tabel 1,98, yang artinya variabel tenaga kerja berpengaruh signifikan terhadap produksi. Apabila X2 dinaikkan sebesar 1%, maka produksi akan meningkat sebesar 0,25%. Selanjutnya yaitu beta 3 atau X3. Nilai T hitung yaitu min 0,263 kurang dari T tabel 1,98, yang artinya variabel pupuk kandang tidak berpengaruh signifikan terhadap produksi. Dan yang terakhir yaitu beta 4 atau X4. Nilai T hitung 3,731 lebih dari T tabel 1,98, yang artinya variabel pupuk fosfat berpengaruh signifikan terhadap produksi. Apabila X4 dinaikkan sebesar 1%, maka produksi akan meningkat sebesar 0,459%. Nah, untuk yang terakhir yaitu kesimpulan. Berdasarkan hasil analisis faktor produksi Cobb-Douglas, dapat diketahui bahwa baik variabel benih maupun tenaga kerja berpengaruh nyata terhadap hasil jagung. Meskipun secara parsial, variabel tenaga kerja hanya berpengaruh signifikan terhadap hasil jagung. Nah, berdasarkan hasil persamaan fungsi produksi CD diperoleh elastisitas produksi sebesar 0,365. Skala hasil yang semakin menurun. Berdasarkan perhitungan NPM atau MP, terlihat bahwa input benih dan tenaga kerja masih belum memaksimalkan keuntungan. Berdasarkan hasil analisis fungsi produksi stokastik frontier, dapat diketahui bahwa variabel tenaga kerja pupuk fosfor berpengaruh nyata terhadap hasil jagung. Kemudian hasil efisiensi rata-rata adalah 0,632 kurang 0,8, yang berarti bahwa petani jagung umum di Madura tidak efisien secara teknis. Baiklah, cukup sekian presentasi dari saya.
Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.